Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Halo teman-teman sebelumnya, perkenalkan nama saya Citra Harijah, domisili dari Batang, Jawa Tengah. Tahu kan, salah satu kota kecil yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang bersebelahan dengan kota Pekalongan atau biasa disebut dengan kota Batik. Saya mengenyam pendidikan di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2 Patean, Kendal, atau orang-orang biasa mengenalnya sebagai Pondok Modern Muhammadiyah Darul Arkom Patean, Kendal. Alhamdulillah pula, di pondok banyak pelajaran yang bisa saya dapat terutama tentang keagamaan dan perbaikan akhlak maupun akidah. Tak terasa ya, sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Bulan suci penuh berkah yang akan kita nanti-nantikan setiap setahun sekali. Masya Allah, bulan kemuliaan ketika semua orang berlomba-lomba dalam kebaikan dan memperbaiki amal soleh. Maka dari itu, kita perlu mempersiapkan sebaik mungkin dari sekarang, sebagai wujud memperbaiki diri dan ibadah yang dirasa kurang dari sebelumnya. Semangat! Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan podcast yang berjudul Spirit Towards Ramadan. Berbicara tentang persiapan menyambut bulan Ramadan, kalian sudah mempersiapkan sampai mana nih sekarang? Ada beberapa hal yang kita harus tahu ketika mempersiapkan hati dan pikiran dari segala bentuk maksiat, menjaga adab, dan selalu menjaga kebersihan diri. Eits, ini berlaku di dalam keseharian kita juga loh ya. Tidak hanya di bulan Ramadan saja. Dan jangan lupa, diniatkan segala hal kebaikan sebagai ibadah. Ingat ya, yang bersifat positif dan bermanfaat tentunya. Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim. Sebab di sana rezeki dari pintu mana saja akan dibuka. Para pedagang yang berlomba-lomba menjajakan dagangannya seperti berjualan takjil dan lain sebagainya. Kalau tiba Ramadan itu, pintu surga akan dibuka dan seluruh syaitan akan terbenggelur. Banyak kesempatan baik di sana dan pastinya menguji kesabaran serta keikhlasan bagi tiap umat muslim. Berikut aku bakal bacakan sebuah dalil dan penjelasan dalam Al-Quran mengenai puasa. Dengarkan baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Dan adapun perintah lain seperti pada ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Fihil Qur'ani hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasmum
ومن كان مريضا أو على سفر فائدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون, yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendakkan kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, udah jelas kan teman-teman? Allah memberikan kemudahan dan memberikan keringanan bagi hambanya yang berhalangan, baik perempuan dalam masa haid, musafir, orang yang dalam perjalanan panjang, orang yang sakit, ibu hamil, ibu menyusui, nifas, dan lain sebagainya. Bisa diganti dengan mengodok setelah bulan Syawal dan membayar fidyah atau yang diberikan kepada fakir miskin sesuai jumlah hari yang ditinggalkannya. Misal, satu fidyah untuk satu hari orang yaitu satu fidyah untuk satu hari orang miskin berupa makanan. Nah, kalau jumlah hari yang ditinggalkannya 18 hari, maka harus mengganti selama 18 hari secara berturut-turut. Orang yang bisa untuk membayar fidyah adalah antara lain sebagai berikut. Pertama, orang yang memiliki penyakit parah. Yang kedua, orang yang sudah tua, renta, lemah dalam berpuasa. Yang ketiga, wanita hamil dan menyusui saat berpuasa. Dan orang yang mengqadha bulan puasa setelah bulan Ramadan wajib berpuasa untuk membayar utang sekaligus membayar fidyah. Adapun seseorang yang telah meninggal dunia dan memiliki hutang puasa sebelum dibayarkan, fidyah dibayarkan oleh wali dan keluarganya. Seperti judul yang sudah aku sampaikan, Spirit Towards Ramadan, yaitu semangat menjalankan bulan suci Ramadan kita sebagai umat Islam, dan tentunya persiapan juga butuh kesiapan jasmani, rohani, dan hal-hal yang menjalani ibadah dengan penuh keikhlasan tentunya, yaitu dengan meningkatkan kualitas ibadah sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan salat tahajud sebelum sahur, meningkatkan target membaca Al-Quran yang tentunya dengan tartil dan sesuai makhraj yang berlaku, misalnya satu hari 1 juz. Yang ketiga, menjalankan puasa dengan ikhlas dan tidak banyak mengeluh, menjalankan sholat duha, melakukan kegiatan positif lainnya seperti mendengarkan kultum, menambah hafalan Al-Quran, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Banyak sekali kegiatan produktif yang bisa dilakukan saat bulan Ramadan. Karenanya kita perlu banyak persiapan dan tentunya juga untuk menghindari rasa jenuh, bosan, agar tidak terlalu merasakan lapar dan dahaga. Kadang suka rindu ya dengan Ramadan waktu kita kecil. Ngabuburit, main bareng dengan teman-teman sampai sore, mengaji bersama di musola sampai berbuka puasa. Dari bermain petak umpet, lompat tali, sampai ke lereng. Seru banget ya. Sampai gak kerasa kalau sekarang saya sudah hampir tamat SMA. Waktu memang terasa cepat berlalu. Begitupun dengan impian dan cita-cita yang sebentar lagi akan kita jelajahi. Intinya, kesiapan hati dan diri yang kita harus siapkan memang harus baik-baiknya
agar hasilnya maksimal nantinya, terutama dalam menyambut bulan suci Ramadan. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan keberkahan setelahnya dan segala amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian podcast kali ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.